Pos TV. Jumpa lagi bersama kami dalam program Cepos Menyapa. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 kembali mengungkap jaringan peredaran amunisi ilegal kelompok kriminal bersenjata di Papua. Wakil Kepala Satgas Humas ODC AKBP Adria mengatakan para tersangka memiliki peran berbeda mulai dari pengantaran hingga penjualan amunisi ilegal. Dari operasi ini aparat turut mengamankan barang bukti berupa perangkat komunikasi, kendaraan, dan senjata api rakitan. Para tersangka dijerat pasal kepemilikan senjata ilegal. Satgas menegaskan akan terus menindak tegas jaringan yang mengancam keamanan di Papua. Memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan normal, Wali Kota Jayapura Abi Serolo melakukan inspeksi mendadak ke Puskesmas Eli Uyo dan Puskesmas Imbi. Dua puskesmas yang dikunjungi yakni Puskesmas Eli Uyo dan Puskesmas Imbi. Dalam sidak tersebut, Wali Kota memastikan tenaga kesehatan tetap siaga melayani pasien meski di luar jam sibuk. Ia juga menekankan bahwa pelayanan kesehatan harus tetap optimal termasuk pada malam hari dan hari libur. Selain memantau pelayanan, Wali Kota juga mengecek disiplin petugas serta ketersediaan fasilitas dan obat-obatan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Selamat malam. Ibu dokter, hormat. Ya. Ini pasien. Bapak, sakit apa Pak? Ini lagi simetri periksa darah dulu. Periksa darah? Iya. Oke. Sampai pagi 1 kali 4 jam ya? Iya. Oke. Berobat? Pasien? Iya. Apa juga? Anak sakit. Oh anak, iya. Ya, sehat ya. Oh ya. Namanya malam juga pasti ada orang yang kurang sehat. Polresta Jayapura Kota memastikan akan menyelidiki kasus Sudirman, seorang nelayan yang ditemukan tak bernyawa di dalam perahu Rabu 25 Maret di kawasan Pantai Hamadi. Kapolres Jayapura Kota Kombes Pol Fredikus Makalarimbon mengatakan penyelidikan masih dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Meski keluarga telah menerima peristiwa tersebut, polisi tetap melakukan proses hukum sesuai prosedur. Sementara ini kejadian diduga sebagai kecelakaan, namun polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan bukti pendukung. Korban ditemukan meninggal di dalam perahu dengan mesin masih menyala yang sempat menggegerkan warga sekitar Pantai Hamadi. Bupati Jayapura Yunus Wonda menyebut tenaga honorer tanpa surat keputusan berpotensi dirumahkan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penataan kepegawaian di tengah kondisi keuangan daerah. Saat ini jumlah ASN di Kabupaten Jayapura mencapai sekitar 5.600 orang, ditambah ratusan tenaga honorer yang dinilai membebani anggaran daerah. Bupati menegaskan banyaknya tenaga honorer direkrut tanpa dasar SK Bupati sehingga pemerintah tidak memiliki landasan hukum untuk membayarkan gaji honorer mereka. Kondisi ini dinilai memperberat APBD terutama di tengah penurunan kapasitas fiskal daerah. Pemerintah Kabupaten Jayapura menegaskan akan melakukan penataan kepegawaian agar pengelolaan anggaran lebih tertib dan terukur ke depannya. Harus lihat ya, situasi kita, kami Kabupaten Jayapura ini ada 5.600 ASN. Situasi hari ini, saya waktu begitu masuk, saya lihat jumlah pegawai cukup besar, sangat besar. Banyak juga ASN yang terutama honor. Honor ini, ada banyak honor yang bukan masuk karena bukan SK Bupati, tapi masuk karena faktor keluarga. Demikian berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita edisi hari ini. Untuk selengkapnya bisa dibaca di Harian Cendrawasih Pos dan website kami ceposonline.com. Terimalah moto Kota Jayapura, Hente Cahyo Onomi, Temarni Haneset, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Segenap kru yang bertugas mohon pamit dan sampai jumpa. Wani Ngambi.